Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kalau pada saat pagi hari ini kami sudah sama-sama memuji nama-Mu, dan kami sungguh mengalami bagaimana hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Juga pada pagi ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Biar Tuhan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang tema hidup digerakkan oleh tujuan. Tema ini itu muncul ketika saya ditanyakan apakah pastor siap. Jadi ini muncul langsung saudaraku. Dan ayat dasar untuk kita sama-sama belajar yaitu Roma 8 ayat 30. Dan saya bacakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Hal pertama saudaraku di sini kata dipanggilnya. Nya itu huruf besar N-nya. Jadi dipanggil oleh Tuhan. Jadi untuk kita mengerti tentang hidup kita, apakah kita digerakkan oleh tujuan, itu pertama ketika kita sadar bahwa panggilan yang tertinggi adalah panggilan Tuhan. Tidak ada yang melebihi daripada panggilan itu. Jadi kalau kita tahu itu, maka pertama yang perlu ada dalam sikap kita yaitu tentang respons. Respon terhadap apa? Terhadap panggilan Tuhan itu. Itu menentukan bagaimana hidup kita digerakkan oleh tujuan yang sesungguhnya. Nah, respon ini berapa persenkah kita berikan terhadap panggilan ini? Saya jelaskan ilustrasi tentang respon ini. Ada seorang anak dengan bangga, dia mendapat nilai yang terbaik dari sebelumnya. Sebelumnya nilainya kurang bagus di sekolah, sehingga dia tidak berani menunjukkan nilainya. Tapi saat itu dengan rasa bangga, nanti pasti Bapak saya senang kalau saya tunjukkan nilai saya bagus daripada sebelumnya. Jadi dengan bangganya dia pulang dan dia temukan bapaknya sedang baca koran. Waktu dia bilang, "Papa, ini lihat nih, nilai saya bagus." Sambil dia bolak-balik koran. Ini Papa lihat dulu. Iya, terus situ aja dulu. Oh iya udah. Jawabannya karena ini saudaraku, lihat, waduh, Papa saya kurang meresponi. Kau lihat di sini berapa persenkah respon itu? Respon itu menentukan bagaimana hidup kita digerakkan oleh tujuan. Ada di antara kita yang mungkin sudah punya cucu, ada yang bakal punya cucu. Saya punya cucu satu, namanya Jiu Sepe. Ketika dia pulang, itu tangan saya terbuka menyambut dia. Walaupun tadi ada kesibukan yang lain, saya tinggalkan itu, saya sambut ketika dia pulang. Nah, itu respon, saudara. Jadi demikian juga terhadap panggilan Tuhan ini. Apakah kita meresponi dengan segenap hati, apakah hanya sekadar ya, yang penting ya ikut saja. Yang penting ya udah, sebagaimana orang umumnya melayani, udah melayani saja.
Nah, ini menentukan bagaimana hidup kita digerakkan oleh tujuan. Ketika kita meresponi dengan 100% akan panggilan Tuhan, itu menentukan ke depan bagaimana gerak langkah kita menuju kepada tujuan Tuhan, dan kita tahu bahwa tujuan Tuhan atas panggilannya kepada kita, tujuannya adalah tujuan yang mulia. Saudaraku, ini sangat penting. Kenapa ada orang kadang-kadang dia sudah melayani tapi banyak keluhan? Kemungkinan besar bahwa responnya tidak 100%. Kemungkinan besarnya masih banyak dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Karena orang yang masih berpikir tentang pikiran duniawi, dia tidak mengerti apa tujuan Tuhan sebenarnya dalam panggilan itu. Tapi kita harus berpindah dari pikiran di duniawi kepada pikiran-pikiran surgawi, pikiran yang di atas. Makanya jangan pikirkan tentang di bawah, tapi pikirkanlah tentang pikiran surgawi. Apa pikiran surgawi itu? Bagaimana orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, melalui kita, orang ini kita bimbing nantinya supaya mengerti apa tujuan hidup. Saya perhatikan saudaraku, sekarang ini banyak orang kalau saya tanya, apa tujuan hidupmu? Kalau hari ini Tuhan memberikan hidup sampai hari ini. Ada sebagian tidak bisa menjelaskan apa tujuan hidupnya. Tapi Tuhan mau bahwa kita yang hadir pada saat pagi hari ini mengerti tujuan Tuhan atas hidup kita. Dimulai dari mana? Ketika kita dipanggil dalam sebuah pelayanan tertentu. Karena kita berbagai bentuk pelayanan yang Tuhan panggil. Yang tidak sama, seperti tubuh ini juga enggak sama fungsinya. Tapi tujuannya adalah satu, bagaimana supaya apa yang akan dicapai tercapai semua. Sama seperti tangan, nggak bisa berkata dia lebih hebat daripada kaki. Kaki nggak bisa kata aku lebih hebat dari mata dan sebagainya. Tapi menjadi satu tujuan tercapai. Demikian juga saudaraku, kita di dalam melayani ini, pertama kita merespon panggilan ini. Mereka itu juga dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Jadi saudaraku, sesudah kita meresponi panggilan itu, kita masuk kepada dibenarkannya. Kata dibenarkannya berarti kita memang tidak benar. Kenapa kita tidak benar? Karena keberadaan kita yang tadinya sebelum dipanggil kita hidup di dalam dosa. Dan kita dikatakan orang berdosa. Nah, jadi belum dibenarkan, tapi masih orang berdosa. Tapi Tuhan panggil. Supaya apa? Supaya kita masuk kepada pembenaran oleh firman Tuhan. Jadi kita benar bukan karena usaha kita. Tapi kita benar oleh karena dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkannya. Jadi Tuhan yang membenarkannya. Kalau Tuhan yang membenarkan, tidak ada satu manusia pun bisa menggugat. Orang bisa berkata masa lalu kita. Orang bisa mengingat masa lalu kita. Tapi Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, begitulah aku membuang segala ingatanku tentang masa lalu. Tapi yang aku ingat adalah masa sekarang aku membenarkan engkau. Dengan cara apa kita dibenarkan? Kita dibenarkan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus. Darah Kristus yang membenarkan kita. Maka tanpa penumpahan darah tidak ada satu manusia pun bisa dibenarkan. Nah, jadi kita dibenarkan oleh darah Kristus. Ketika kita menyadari kita dibenarkan, kita layak, sehingga kita tidak berkata lagi bahwa posisi kita orang berdosa. Tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Sehingga dalam doa kita pun berubah. Tidak kita berkata, aku orang berdosa. Aku orang yang sudah dibenarkan. Jadi kebenaran yang ada pada kita bukan karena usaha kita,
bukan karena perbuatan baik kita, tapi murni oleh karena Tuhan sendiri yang mengerjakan. Sehingga sejak itu kata-kata kita pun berubah. Kita tidak berkata bahwa hambamu orang berdosa ini. Enggak. Hambamu yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga disitulah terlihat sikap hati kita. Betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau manusia itu namanya rasanya seperti orang minder kalau manusia. Tapi depan Tuhan kita merendahkan hati kita. Aku dibenarkan oleh karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Sehingga semua dari cara tutur kata kita berubah. Apa perubahan yang lain? Kita tidak berkata, sembunyikanlah aku di belakang salibmu. Tidak. Jadikan aku menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kita yang orang lihat, tapi Kristus yang bekerja melalui kita. Nah ini, kata-kata kita berubah. Jadi kita nggak katakan sembunyikan. Atau sempurnakanlah doaku ini. Wah, tidak ada kata-kata sempurnakan lagi, tapi kita sudah dibenarkan, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Kristus. Kenapa? Kita berkata, Tuhan, tutup mulut saya terhadap apa yang Tuhan tidak kehendaki aku ucapkan. Tapi bukakan mulut saya terhadap apa yang Tuhan mau saya ucapkan. Maka kita berhati-hati mengucapkan sesuatu. Terhadap anak juga begitu. Kalau anak pun misalnya kurang cocok hati kita tahan dulu. Jangan ada kata-kata melemahkan. Jangan ada kata-kata yang tidak menguatkan. Jadi perkataan kita, perkataan yang jadi berkat bagi banyak orang. Berkat buat keluarga, berkat buat lingkungan, berkat buat orang lain. Kenapa? Tuhan mau dari ungkapan mulut kita, ungkapan berkat. Kenapa? Kita sadar bahwa kita dipanggil Tuhan pada tujuan Tuhan yang mulia. Kita sudah dibenarkannya. Bukan karena usaha kita, tapi Tuhan sendiri yang mengerjakannya melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib. Dan tidak ada jalur bagi kita untuk berkata, aku hebat. Tapi Tuhan yang hebat. Kita berkata, aku hidup, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga hidup yang kehidupan sekarang, hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan mereka yang dimuliakannya, mereka juga dimuliakannya. Kata dimuliakan di sini bernilai sekali. Dulu kita tidak bernilai karena dosa. Kita bisa diremehkan orang. Kita dianggap tidak berguna. Kita dianggap tidak berarti. Tapi sesudah masuk pada pembenaran, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita juga dimuliakannya. Jadi Tuhan yang memuliakan kita. Artinya apa di sini? Bahwa nilai kita itu sudah senilai di mana Yesus sudah menebus kita dengan darah. Berarti kita mahal sekali. Bayangkan. Karena kita bukan ditebus dengan emas atau perak, tapi dengan darah Kristus. Sehingga kita dimuliakannya, kita layak untuk menyampaikan sesuatu kebenaran di hadapan siapa saja. Kenapa? Kita bukan mewakili orang lain atau marga, tapi kita berkata-kata itu mewakili pribadi Yesus Kristus. Maka kita berdoa dan Tuhan nyatakan sesuatu dalam hati kita terdalam, kita ungkapkan kepada orang lain, dan itu menjadi berkat, itu menjadi kekuatan, itu menjadi semangat. Sebagaimana kesaksian Ibu Tiar, ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi Tuhan nyatakan sebelumnya, begini, dan sebagainya. Dan itu menjadi satu kekuatan. Kenapa? Hamba Tuhan itu juga tidak asal bicara, tapi ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan juga mau kerjakan melalui kita masing-masing.
bahwa sejak kita dibenarkannya dan kita berhubungan lagi lebih erat dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hidup saya. Sehingga perkataan kita, sungguh luar biasa. Jadi banyak orang diubahkan hidupnya karena Tuhan memakai kita. Banyak orang yang tadi dalam persimpangan melalui kita. Orang itu mengerti apa tujuan hidupnya. Banyak orang kadang-kadang lemah, tidak tahu apa arti hidup ini. Melalui kita, orang tahu. Kata dimuliakannya artinya kita menjadi panutan bagi orang. Tempat orang bertanya, tempat orang berdiskusi, tempat orang mulai bertanya tentang bagaimana hidup ini. Atau katakan tempat orang konseling. Maka kita kenapa perlu ada konseling? Yaitu supaya orang dibenarkan, supaya orang dilayani, supaya orang mengerti untuk apa dia hidup. Jadi kita kalau ada konseling itu bukan nunggu kayak bikin merek, ayo siapa yang bermasalah datang ke sini, enggak, tapi justru kita pergi melayani orang dari tempat ke tempat, dari desa ke desa seperti Yesus katakan. Seperti itu. Kita lakukan. Banyak orang sekali bermasalah. Bahkan orang kadang-kadang udahlah hidup ini sampai di sini aja lah. Siapa yang untuk melayani itu? Kita yang sudah dibenarkannya. Kita yang sudah mengalami satu pembenaran Tuhan. Dan kita dimuliakannya artinya melalui kita nama Tuhan semakin dimuliakan. Tapi kita yang terlihat, tapi terungkap dari kita, ini bukan karena saya, tapi Tuhan yang bekerja melalui saya. Saudaraku, sehingga kita terjaga dalam kondisi tetap rendah hati. Karena kita tahu apa saja kita perbuat. Kita perbuat itu semua dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, inilah hal-hal yang tak penting kita pahami. Pertama tadi kita menghargai tentang panggilan itu. Nilai itu menentukan. Kita merespon 100%, maka akan terlihat bagaimana pemakaian Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan melalui darahnya. Dan kita tidak ada lagi bikin celah untuk kita bangga-bangga tentang diri kita, tapi kita bangga. Tuhanlah yang menjadi terutama dalam hidup saya. Kita juga dimuliakannya apa? Pemakaian Tuhan semakin dasar. Terlihat. Sehingga untuk kebutuhan hidup ini kita tidak lagi berpikir untuk masa depan kita. Karena apa? Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh harapan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan tentang isi hati-Mu. Tapi biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami, sehingga kami semua punya potensi yang semakin digali, dan kami betul-betul melakukan sesuatu menurut bimbingan Tuhan, menurut apa yang Tuhan kehendaki, sehingga perkataan kami adalah perkataan Kristus adanya. Terima kasih di dalam nama Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.